Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 5 bait 1 dan 6, Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk pada Minggu Prapaskah yang ke-6, Minggu Palmarum. Warna liturgi kita merah, warna sukacita. Namun kita masih ada dalam keprihatinan yang sama hingga saat ini. Maka nuansa ungu menyertai ibadah kita pada saat ini. Mari bersama kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam daya kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam segala keadaan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak dan saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala kerendahan hati, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 161 dinyanyikan bait 1 dan 2. Bagimu menebus
segala yang tercipta menyambut kuasa Allah. Sambutan dalam kerendahan hati, dalam ingatan penyesalan akan dosa dan kesalahan. Kasih Allah menyapa kita melalui 10 firman-Nya. Keluaran pasal 20, ayat 1 sampai dengan 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tunduk dalam penyesalan, pengakuan atas dosa dan kesalahan. Tunduk dalam penyesalan, mari bersama kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 157, dinyanyikan bait 1 dan 2. Jalan penuh sengsara.
pemulihan dari Allah atas kita sekalian yang dalam segala kerendahan hati mengakui dosa dan kesalahan. Berita anugerah hadir menyapa kita melalui kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah pernyataan berita anugerah dari Allah, mendatangkan pemulihan, pengampunan dosa, kesalahan bagi orang yang telah ditebus dosa dan kesalahannya, mendapat kesempatan menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Petunjuk hidup baru dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dinyatakan kepada kita sekalian demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Demikianlah petunjuk hidup dari Tuhan untuk kita sekalian. Bersama kita nyatakan kesanggupan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah damai yang bersumber dari Tuhan dirasakan di dunia ini, sebab kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Pelengkap Kidung Jemaat 267 dinyanyikan bait pertama 2 kali. Damai di dunia dan kita ladui
Bersama Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah ada di dunia ini kini dan selamanya. Merespon cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan, kita tunduk dalam doa syukur dan syafaat. Ibu, bapak, dan saudara ada di rumah bersama dengan anggota keluarga, bisa bergandeng tangan untuk menaikkan doa syukur dan syafaat, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita arahkan pikiran dan hati kita tertuju kepada Allah, menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa, penuh kasih, penuh cinta, penuh berkat, penuh dengan damai sejahtera, dinyatakan kepada kami sekalian. Bapa, saat ini kami masih melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing, dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Allah, bersama dengan warga jemaat yang lain. Kami menyatukan doa-doa kami di udara. Hati dan pikiran kami terarah kepada Allah. Kami menghancurkan roh-roh di udara. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk bersyafaat, menaikkan segala ungkapan syukur dan permohonan kami di hadapan Allah. Aba ya Bapa, tengok dan tiliklah kedalaman hati kami masing-masing, di mana saat ini kami bersatu hati, menaikkan ungkapan syukur atas pemeliharaan iman yang terus berjalan, dilakukan oleh gereja milik kepunyaan Tuhan GKJ Kondokusuman. Dalam situasi kondisi yang serba terbatas, namun kasih Allah tak dapat dibatasi. Dalam situasi kondisi penuh kekhawatiran, penuh ketidaktahuan, namun cinta kasih Allah memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan untuk kami. Kami bersatu hati. Warga jemaat dimanapun berada saat ini tertunduk di hadapan Allah, menaikkan syukur dan syafaat. Berkatilah kiranya hamba-hamba yang setia dalam tugas pelayanan di gereja. Dalam keterbatasan mereka terus menyatakan pemeliharaan iman. Berkatilah majelis gereja, penatua, pendeta, dan diaken. Berkatilah badan-badan pembantu majelis, anggota-anggota komisi, panitia-panitia, tim-tim yang ada di gereja milik kepunyaan Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah segala pengharapan yang ada pada mereka. Demikian juga dengan kami, ya Aba, ya Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami satu persatu. Kami berdoa untuk orang tua kami. Mungkin mereka jauh daripada kami. Kami mohon kekuatan kesehatan atas mereka. Kami mohon cinta kasih Allah menyertai kehidupan mereka. Aba ya Bapa, kami berdoa untuk pasangan kami, suami, istri kami masing-masing. Mungkin mereka berada jauh dari kami karena tugas pekerjaan, karena tugas belajar, dan mereka juga tidak bisa bepergian sama seperti kami. Bapa, berkatilah. Berikanlah kiranya ketenangan, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Hal yang sama kami mohonkan, kami pinta untuk anak-anak kami yang bekerja atau belajar di tempat lain. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka semangat, tekad dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Terus berpengharapan kepada Allah. Mungkin mereka ada dalam kesendirian, namun biarlah sapaan-sapaan kami, komunikasi yang terus kami jalin dengan mereka, mendatangkan kekuatan damai sejahtera. Aba ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar dari rumah, mereka yang mengerjakan tugas-tugas harian,
Beri kami kekuatan kemampuan mendampingi mereka sekalian. Beri kami kekuatan kemampuan untuk berproses bersama-sama dengan mereka. Terima kasih atas lembaga pendidikan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Secara khusus juga bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, sehingga anak-anak kami boleh terus belajar, semakin didewasakan, memahami, mengerti situasi kondisi yang sedang terjadi. Aba ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, bayi, balita yang ada di dalam kandungan. Diberkati oleh Tuhan. Menerima kekuatan kesehatan yang bersumber dari Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal menyertai hidup dan kehidupan mereka. Aba ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang berproses untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, atau mereka yang telah berkeluarga dan menantikan kehadiran anak di tengah kehidupan keluarga mereka. Berkati mereka dengan kekuatan cinta kasih yang bersumber dari Tuhan sendiri. Berkat yang dari Tuhan menuntun mereka, memampukan mereka, menyelaraskan segala rencana dan keinginan mereka dengan rancangan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Aba ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk dunia yang dilanda wabah penyakit corona. Tuhan menyertai memberkati mereka yang ada di garda depan di bidang kesehatan. Terus berusaha berupaya mengatasi, membasmi, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Berkatilah mereka. Lindungilah dengan cinta kasih. Lindungilah dengan damai sejahtera Allah. Sebagian dari mereka memerlukan alat pelindung diri. Anggota masyarakat yang lain telah bergerak. Sumber daya, sumber dana dikumpulkan, dikonsentrasikan. Biarlah membantu tugas pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk pemerintah di mana-mana tempat, khususnya pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, di tingkat pusat sampai dengan daerah, melakukan penanganan-penanganan yang begitu berarti, yang juga menyemangati kami, yang juga menghidupkan kami. Beri kami kemampuan untuk mendukung pemerintah kami. Kesadaran yang kami mulai dari diri kami sendiri untuk bisa membatasi diri dalam aktivitas tugas yang kami lakukan, kami kerjakan. Aba ya Bapa, kami berdoa untuk anggota keluarga dan warga jemaat yang terdampak karena wabah penyakit corona. Mereka yang mungkin harus ada di rumah beberapa saat karena instansi lembaga tempat mereka bekerja tidak beroperasi. Ada ketakutan, kekhawatiran, ada ketidaktahuan, keraguan. Jika semua itu ada, biarlah kami menyadari, biarlah mereka menyadari, namun tidak membuat putus asa. Tidak membuat patah semangat, tidak membuat mereka kehilangan pengharapan. Dan biarlah kami mulai melakukan gerakan-gerakan kepedulian. Kami mohon hikmat dari Tuhan untuk gereja milik kepunyaan Tuhan yang telah memulai dan akan terus mengelola kebersamaan dalam kehidupan persekutuan, satu dengan yang lain, saling menopang, saling memperdulikan. Gereja telah berdonasi untuk alat pelindung diri dan juga warga jemaat secara swadaya di beberapa wilayah telah mulai mendata dan melakukan aksi sosial di tingkat wilayah
Ini adalah bentuk wujud kepedulian cinta kasih. Roh Kudus telah menggerakkan mereka. Roh Kudus telah memberikan kekuatan kepada mereka sekalian. Aba ya Bapa, ialah semua mendatangkan kebaikan dalam kehidupan pelayanan gereja milik kepunyaan Tuhan. Sekarang kami hendak melanjutkan ibadah kami dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing. Biarlah itu tidak menghalangi berkat Tuhan untuk kami, juga tidak menghalangi tekad kami memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan anggota keluarga dan warga jemaat, meski kami harus melakukan dari tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga yang mulia. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Kami menghaturkan ungkapan syukur doa kami. Biarlah terjadi seturut rancangan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saat kita berpersembahan. Ungkapan syukur persembahan dihaturkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ibu bapak, saudara, anak-anak bisa mempersiapkan persembahan terlebih dahulu. Ibu bapak dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi keadaan seperti ini, ibu bapak dan saudara bisa mengumpulkan persembahan di rumah. Sebagian warga jemaat membuat tempat wadah yang terpisah untuk persembahan mereka. Mereka memberi tanda persembahan untuk kantong merah, kantong kuning untuk pelayanan gerejawi, dan kantong hijau yang khusus untuk pembangunan di tanah belakang gereja. Pada saatnya kelak ibu bapak saudara bisa menyerahkan persembahan itu di gereja milik kepunyaan Tuhan, atau sekiranya ibu bapak bepergian untuk memenuhi keperluan harian atau mingguan, berbelanja dan melewati gereja, persembahan itu bisa ibu bapak saudara bawa. Di kantor gereja telah dipersiapkan kotak-kotak persembahan sesuai dengan warna, fungsi, dan kegunaan persembahan. Ibu bapak saudara, anak-anak bisa memasukkannya di sana. Atau ibu bapak saudara, anak-anak sekalian bisa memberikan persembahan ungkapan syukur dengan mentransfer dan memberikan informasi. Gereja telah mempersiapkan semua itu dan menginformasikan melalui e-poster sehingga bisa diikuti oleh ibu bapak saudara sekalian. Dasar ungkapan syukur persembahan kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ungkapan syukur persembahan diiringi pujian Kidung Jemaat 302, dinyanyikan bait 1, 2, dan 3. Pada Tuhan ku
mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa seraya kita mempersiapkan diri untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan berpersembahan. Terima kasih atas kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah kehidupan keluarga kami untuk senantiasa dan terus mengupayakan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah majelis gereja dalam mengelola persembahan. Apa ya Bapa, sekarang kami akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dan berkati kami dalam segala kerendahan hati menerima sabda kebenaran firman Tuhan, tunduk kepada Allah dan siap menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan, di depan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memperhatikan bacaan sabda dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 21. Saya membaca untuk ibu bapak, saudara, anak-anak sekalian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah cerita Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Sabda Tuhan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di era kehidupan yang serba cepat. Segala sesuatu berlangsung dengan cepat, bahkan ada predikat yang cepatlah yang terhebat. Semua diukur dengan waktu. Kita masuk ke tempat makan tertentu, mereka menjanjikan akan melayani kita dalam hitungan menit, dan mereka mulai menghitung itu. Semuanya diperhitungkan dengan rinci, dan mereka menjamin dengan cepat kita akan menerima pelayanan. Teknologi berkembang begitu pesat. Kita ada dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat, membuat pergerakan orang juga begitu cepat. Pagi ini ada di Jogja, siang hari sudah sampai Singapura, makan siang di sana. Dia upload gambar lagi jalan-jalan. Sorenya dia sudah ada di Jakarta. Dia sudah tinggal di satu hotel, tidur di sana. Keesokan harinya dia sudah kembali ke kota Jogja. Mobilitas pergerakan begitu cepat. Namun situasi sekarang juga berubah dengan cepat. Sesuatu yang kita agung-agungkan, sesuatu yang begitu cepat terjadi dan kita banggakan, juga dengan cepat mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran. Hanya karena renik yang begitu kecil yang tidak terlihat oleh mata, membuat bangunan-bangunan besar menjadi sunyi. Membuat perubahan-perubahan besar seolah menjadi sangat tidak berarti, sangat tidak bermakna. Hitungannya menit, hitungannya jam, hitungan hari. Kami seolah beradu cepat untuk melakukan pelayanan, menjawab kebutuhan akan ibadah-ibadah dalam kelompok kecil yang dilakukan di rumah-rumah warga jemaat. Perubahan begitu cepat, bahkan saat ini kita belum bisa memperkirakan, memprediksi. Tentu kita punya pengharapan agar kita kembali di gereja milik kepunyaan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Perubahan yang begitu cepat juga terjadi saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Para ahli mengatakan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, di tembok kota Yerusalem, melalui pintu gerbang emas, pintu gerbang kerahiman. Tuhan Yesus hadir di Yerusalem, di kota suci, untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Disebutkan dalam bacaan kita, kerumunan orang yang sangat banyak, orang banyak yang sangat besar jumlahnya, menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada juga yang memotong ranting. Yohanes memberikan kesaksian, ada yang membawa daun palma atau daun palem, maka minggu ini lalu disebut dengan Minggu Palma atau Minggu Palem. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Kumpulan orang banyak yang melihat Tuhan Yesus datang itu berseru kepadanya, meneriakkan hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Perhatikan tangan saya, perhatikan jari-jari saya. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi anak Daud. Dan pada hitungan hari sejumlah jari saya, tangan mereka berbalik. Salibkan dia, salibkan dia. Keluar dari mulut yang sama, terucap dari pribadi yang sama.
Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mereka berseru, salibkan dia. Perubahan begitu cepat terjadi. Peristiwa Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem saat masuk melalui pintu gerbang kerahiman berubah menjadi cercaan. Kontradiksi terjadi pada saat itu. Kontradiksi terjadi juga pada saat ini. Kita yang mengagung-agungkan percepatan, dengan cepat pula percepatan itu mengalami perlambatan. Kita yang mengagung-agungkan perpindahan orang, mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Terjadilah globalisasi. Dengan cepat itu terjadi dalam hitungan jam, dalam hitungan hari. Saat ini sedang terjadi deglobalisasi. Orang yang dulu pagi ada di sini, siang tidak tahu di mana, malam tidak tahu di mana. Semuanya sekarang ada di rumah. Sekarang semuanya bukan hanya ada di rumah, tetapi mungkin ada di rumah dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak boleh kayak begitu. Kita tidak boleh seperti itu. Sebab perubahan yang cepat terjadi dalam diri Tuhan Yesus juga menghasilkan perubahan yang cepat terjadi dalam hitungan hari. Tidak sampai 5 hari. 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dari wafatnya untuk menyatakan kemuliaan dan memberikan berkat untuk kita. Jika kita menyadari dinamika yang terjadi dalam 1 minggu di Yerusalem, lalu kita tarik dalam kehidupan kita pada saat ini, dinamika apa yang sedang terjadi dalam batin kita, dalam hidup kita saat ini, perubahan apa yang sedang terjadi. Perhatikan rumah sekeliling ibu bapak. Sudah 2 minggu kurang lebih kita ada di rumah. Perubahan apa yang terjadi di rumah kita? Apakah ibu bapak melakukan perubahan susunan kursi di ruang tamu? Mengubah hiasan-hiasan di dinding, foto-foto, atau membersihkannya? Apakah ibu bapak melakukan perubahan dengan menata meja makan, mengubah komposisinya? Tidak ada yang dimakan pak, tidak ada yang diubah. Tidak punya kursi pak, apa yang mau diubah? Jika dalam 2 minggu tidak ada dalam rumah itu perubahan, ini adalah salah satu indikasi, salah satu tanda kita belum melakukan apa-apa. Lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu. Posisi dipan tempat tidur, ubah arahnya. Jika rumah ibu bapak menghadap ke utara atau ke selatan, jendela-jendela kamar ada di barat atau di timur, ubah posisi tempat tidur menghadap jendela, sehingga kita selalu memandang matahari, sehingga kita selalu memandang terang, melihat pengharapan di dalam Tuhan. Kita menerima kehangatan sinar cinta kasih Allah. Hati dan pikiran kita dibakar oleh semangat yang bergelora. Jika perubahan di dalam rumah telah terjadi, sekarang kita ubah cara berpikir kita. Sekarang mari kita ubah tekad semangat di dalam hati kita. Tuhan Yesus mengubah ketakutan para murid hanya dalam hitungan hari. Jika gerombolan orang banyak itu memerlukan 5 hari untuk perubahan, Kristus hanya butuh 3 hari untuk melakukan perubahan. Kristus melakukan perubahan di dalam hidup bahkan ketika banyak orang ada dalam ketakutan, kekhawatiran, dan ketidaktahuan. Roh Kudus sekarang sedang bekerja dalam hati kita, menggerakkan kita untuk melakukan perubahan cara pikir dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, perubahan di dalam kehidupan kita.
peristiwa yang kontras terjadi saat Tuhan Yesus dielu-elukan memasuki kota Yerusalem. Perubahan kontras apakah yang terjadi dalam hidup kita saat ini, dan sudahkah itu terjadi dimulai dari rumah kita? Perubahan apa yang terjadi di sekitar kita? Perubahan apa yang terjadi dalam pikiran kita, dalam batin kita, dalam benak kita? Ubahlah cara berkomunikasi. Jika ibu bapak berkomunikasi dengan anggota keluarga di tempat lain, mari kita saling menyemangati. Jika ibu bapak ada dalam grup-grup WA, ubahlah pola komunikasi menjadi pola komunikasi yang signifikan. Ubahlah menjadi pola komunikasi yang menggelorakan hidup. Kristus datang ke Yerusalem, melakukan perubahan dalam kerendahan hati, tidak nampak, tidak terduga. Kita juga bisa melakukan perubahan-perubahan dimulai dari lingkungan kita. Ucap syukur ibu bapak dan saudara, dalam kondisi keadaan seperti ini, warga jemaat di wilayah bahkan yang tinggal di kota lain tergerak untuk memberikan donasi bagi rumah sakit dan memberikan alat-alat pelindung diri bagi tenaga-tenaga medis. Sudah masuk gelombang yang kedua, minggu kedua, dan semua terus tergerak begitu. Kami Ministerium Pendeta Moderamen telah menyepakati nanti di gelombang ketiga kita mulai lihat keberadaan gereja kita. Kita mulai lihat warga jemaat. Kita mulai lihat perubahan-perubahan yang terjadi, dan kami akan terus mengetuk ibu bapak dan saudara. Kita akan terus memohon berkat dari Tuhan untuk bisa saling topang satu dengan yang lain, untuk bisa saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Saat ini kita harus melakukan perubahan dalam segala kerendahan hati. Semua fokus untuk mengatasi satu pergumulan soal virus yang sedang kita hadapi. Dengan rendah hati kita bekerja sama satu dengan yang lain. Situasi, kondisi, dan keadaan di sana sini kita melakukan penyesuaian. Jika ibu bapak bisa terlayani di rumah dalam ibadah, itu juga berkat penyesuaian yang kami lakukan di sana sini. Dengan tim-tim yang ada, anggota-anggota komisi yang ada, untuk kami bisa terus melayani ibu bapak dan saudara sekalian. Maka lakukanlah perubahan dalam kehidupan. Dalam segala kerendahan hati kita harus tetap dan terus bekerja sama. Itulah tanda anak Tuhan yang mau melakukan dan mengerjakan pekerjaan besar. Lakukan itu dengan sukacita, dengan terus berpengharapan hanya kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa di hadapan Allah, menaikkan ungkapan syukur atas firman yang telah kita terima bersama-sama. Mari kita berdoa. Aba ya Bapa, terima kasih. Tuhan telah bersabda kepada kami, memberikan kekuatan kemampuan untuk kami melihat pengharapan di dalam Tuhan. Banyak orang melakukan perubahan dari pemujaan menuju pada penghujatan akan kehadiran Kristus di Yerusalem. Dalam waktu 5 hari, mereka mengubah diri. Dalam waktu 3 hari, Kristus juga menyatakan kemuliaan dan mengubah segala keadaan. Yang putus asa boleh berpengharapan.
yang mengalami kesedihan boleh bersuka cita. Biarlah kiranya kami juga dimampukan melakukan perubahan, dimulai dari lingkungan kami, dimulai dari pikiran hati kami, berlanjut terus dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan di dunia ini. Kami nyatakan syukur doa kami. Kami nyatakan permohonan kami dengan pengharapan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita bersama kita nyatakan kesanggupan dan kesediaan kita untuk teguh memegang firman Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 255 dinyanyikan bait 1 2 kali. Menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat diundang untuk berdiri. Saatnya kita menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, umat milik kepunyaan Tuhan di mana-mana tempat, di sepanjang segala abad. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat boleh bergandengan tangan dengan anggota keluarga, boleh juga menengadahkan tangan, mengarahkan pikiran dan hati untuk menerima berkat yang bersumber dari Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengingat sabda Tuhan untuk terus melakukan perubahan di tengah kehidupan kita. Sekarang arahkanlah pikiran dan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian akhir kebaktian kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 302 bait 1, Jangan Khawatir. Kita nyanyikan 3 kali. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, jangan